Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayat 55 surat Al-A'raf yang terjemahannya sebagai berikut. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Sedangkan terjemahan ayat 56 adalah sebagai berikut. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Demikianlah terjemahan dari ayat 55 dan ayat 56 surat Al-A'raf. Terkait dengan ayat-ayat tersebut, Allah tabaraka wa ta'ala membimbing hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya, yang mana hal itu merupakan kebaikan bagi mereka di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah telah berfirman sebagaimana yang telah kita bacakan tadi, yaitu pada ayat 55 surat Al-A'raf, yang artinya berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Di sini ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah dengan menghinakan diri dan penuh ketenangan. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 205, yang artinya, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Terkait dengan ayat tersebut, dan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, orang-orang, maksudnya di sini para sahabat, itu mengeraskan suara mereka ketika berdoa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, kasihanilah diri kalian sendiri, karena sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli dan yang tidak ada. Sesungguhnya zat yang sedang kalian panggil itu adalah maha mendengar, lagi maha dekat. Al-Hadis. Juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, yaitu ayat 55 surat Al-A'raf yang telah kita bacakan tadi, yaitu pada kalimat dengan rendah hati dan suara lembut. Itu maksudnya adalah memelankan suara. Selanjutnya Ibnu Jarir rahimahullah berkata, maksud kata kalimat dengan rendah hati, yaitu dengan menghinakan diri dan penuh ketenangan untuk patuh kepada Allah. Dan suara yang lembut. Itu beliau rahimahullah berkata, maksudnya di sini adalah dengan kehusyuan hati kalian dan keyakinan yang kuat akan keesaan dan rububiyahnya. Itu dalam urusan antara kalian dengan Allah Ta'ala, tanpa mengeraskan suara dan tanpa riya. Adapun Al-Hasan rahimahullah berkata, sesungguhnya dahulu ada orang yang benar-benar telah menghafal seluruh Al-Quran, tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahuinya.
Dahulu ada orang yang benar-benar banyak menguasai ilmu fikih, tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dan dahulu ada orang yang benar-benar selalu melaksanakan sholat yang panjang di dalam rumahnya. Dan di rumahnya ada banyak para tamu yang berkunjung, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Sesungguhnya kita telah menjumpai banyak orang yang tidak ada suatu amal pun di muka bumi ini yang mereka mampu kerjakan secara sembunyi, sehingga amalan itu menjadi tampak jelas selama-lamanya. Padahal sesungguhnya kaum muslimin dahulu selalu bersungguh-sungguh ketika berdoa, namun tidak terdengar suaranya, melainkan hanya bisikan antara mereka dengan Rabb mereka. Demikian itu karena Allah Ta'ala telah berfirman sebagaimana firman-Nya dalam ayat 55 surat Al-A'raf yang telah kita bacakan tadi. Itu pada kalimat berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara lembut. Demikian itu karena Allah Ta'ala pernah mengabarkan tentang seorang hamba yang soleh, yang dia ridhoi perbuatannya, di mana Allah berfirman, yaitu pada surat Maryam ayat 3, yang artinya yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ibnu Juraij rahimahullah berkata, dimakruhkan mengeraskan suara, seruan panggilan dan teriakan di dalam berdoa, dan diperintahkan untuk merendah diri dengan tenang. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan berkaitan dengan firman Allah Ta'ala bahwa pada ayat 55 surat Al-A'raf, yaitu pada kalimat dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Di sini maksudnya orang-orang yang melampaui batas, yaitu dalam berdoa, dan tidak menyukai juga pada selainnya, yaitu selain dari doa. Jadi bukan hanya doa saja. Adapun Abu Mijiz rahimahullah berkata terkait dengan kalimat pada ayat 55 surat Al-A'raf, yaitu pada kalimat dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, maksudnya adalah dia tidak meminta dalam doanya untuk ditempatkan pada kedudukan para nabi. Adapun Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari seorang pemilik pelayan milik Sa'ad, bahwasanya Sa'ad radhiyallahu anhu mendengar anaknya berdoa seraya mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga, kenikmatannya, dan baju sutra, serta hal lain yang semisal, dan aku berlindung kepadamu dari neraka, rantai, dan belenggunya. Maka dia berkata, sungguh kamu telah memohon kepada Allah kebaikan yang sangat banyak, dan kamu telah memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan yang sangat banyak. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh akan ada sekelompok orang yang melampaui batas di dalam berdoa. Lalu beliau membaca ayat tersebut. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini adalah kalimat pada ayat 55 surat Al-A'raf. Sesungguhnya kamu cukup mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku memohon surga kepadamu, serta segala hal yang mendekatkan kepadanya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka, serta segala hal yang mendekatkan diri kepadanya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullah. Selanjutnya Ahmad rahimahullah meriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu pernah mendengar anaknya berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu istana putih di sebelah kanan surga apabila aku telah masuk ke dalamnya.
Maka dia pun berkata, "Wahai anakku, mohonlah surga kepada Allah dan berlindunglah kepadanya dari neraka. Karena aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan datang sekelompok orang yang melampaui batas dalam berdoa dan bersuci." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Daud rahimahullah. Dan isnadnya hasan. La ba'sa bihi wallahu a'lam. Selanjutnya, firman Allah pada ayat 56 surat Al-A'raf yang berbunyi, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik." Di sini maksudnya adalah Allah Ta'ala melarang pengerusakan di muka bumi. Yang lebih bahaya lagi adalah setelah bumi itu diperbaiki. Karena jika seluruh perkara berjalan dengan stabil, lalu terjadi perusakan setelah itu, maka bahayanya akan kembali kepada hamba itu sendiri. Maka Allah Ta'ala melarang hal tersebut dan memerintahkan untuk beribadah, berdoa, berendah diri, dan tunduk kepadanya. Di mana Allah berfirman, yang artinya berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Ini adalah terjemahan dari ayat 56 surat Al-A'raf. Maksudnya dengan rasa takut dan penuh harap itu adalah rasa takut terhadap hukuman yang Allah Ta'ala miliki dan penuh harap terhadap pahala yang banyak yang ada pada sisi Allah yang Allah Ta'ala miliki. Selanjutnya Allah berfirman pada ayat 56 surat Al-A'raf ini, yaitu dalam kalimat, "Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan." Di sini maksudnya sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala itu selalu menanti orang-orang yang berbuat baik, yang selalu mengikuti perintah-perintahnya dan selalu meninggalkan larangan-larangannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf 156 yang artinya, "Dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa." Allah Ta'ala berfirman qarib dan tidak mengatakan qaribah, karena rahmat itu mengandung makna pahala, atau karena rahmat itu dinisbatkan Allah kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu Allah berfirman bahwa yang artinya sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Mahar al-Wara rahimahullah berkata, "Gapailah janji Allah Ta'ala dengan melakukan ketaatan kepadanya. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah memutuskan bahwa rahmatnya amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hatim rahimahullah. Demikianlah semoga penjelasan dari ayat 55 dan 56 dari surat Al-A'raf dengan mengacu kepada tafsir Ibnu Katsir bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.